Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 7-nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Wu Henzia mencoba untuk melarikan diri dari kelompok Xiaoyan. Wu Henzia sendiri sedang terluka sehingga kecepatannya sangatlah lambat. Dan semua orang segera menyusul Wu Henzia dengan mudah. Wu Henzia masih tidak bisa mempercayai bahwa Point Addicted benar-benar tidak melahap kelompok Xiaoyan. Wu Henzia lalu berkata, "Kamu apa yang kamu ingin lakukan kepadaku?" ucap Wu Henzia kepada kelompok Xiaoyan. "Kami akan membunuhmu," ucap dari Xiaoyan. "Apakah kamu ingat sebelumnya kamu pernah berkata bahwa kamu akan membunuh kita semua dan keadaannya sekarang sudah berbalik, benar kan?" ucap dari Ding Yue. "Sialan, jika kalian membunuhku, keluargaku pasti tidak akan tinggal diam saja. Mereka pasti akan memburu kalian sampai musnah," ucap dari Wu Henzia. Baru saja Wu Henzia selesai berbicara, Storm tiba-tiba muncul di depan Wu Henzia dan memukul mukanya. "Iya, buar, tinju ini untuk Xiaozan," ucap dari Storm. Wu Henzia langsung marah dan menghunuskan pedangnya. "Berani-beraninya kamu memukulku, petarung rendahan," ucap dari Wu Henzia. Storm merasakan angin yang sangat dingin berhembus ke arahnya dan pedang Wu Henzia saat ini akan menebas lehernya. Serangan ini begitu cepat sehingga Storm hampir tidak bisa bereaksi pada saat ini. Tetapi untungnya Hua Buyu tiba-tiba muncul. Hua Buyu lalu berkata, "Aku akan menyelesaikan ini," ucap dari Hua Buyu. "Hiat, dadedok, bentring, buar." Hua Buyu membunuhnya secara langsung tanpa memberinya sedikit peluang untuk menghindar. Xiaoyan yang melihat itu dia lalu berkata, "Hua Buyu, dia benar-benar kuat," ucap Xiaoyan saat melihat serangan Hua Buyu. Pada saat ini kepala Wu Henzia telah dipenggal oleh Hua Buyu dan Xiaoyan segera mendekat untuk mengambil cincin penyimpanan milik Wu Henzia. "Tunggu sebentar," ucap dari Hua Buyu. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Tubuh Wu Henzia tiba-tiba berubah. "Aku rasa kita tertipu olehnya. Ini bukanlah tubuh aslinya," ucap dari Hua Buyu. "Tuan, apakah Anda memiliki cara untuk menemukan tubuh aslinya?" tanya dari Xiaoyan. "Bisa saja, namun itu akan sangat merepotkan. Dia terluka parah dan pasti dia menemukan sebuah udara astral yang tersembunyi untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Dan di daerah ini tidak ada banyak ruangan seperti itu. Jadi dia pasti masih belum jauh," ucap dari Hua Buyu. Tiba-tiba Point Addicted muncul di belakang Xiaoyan. Dan monster itu lalu menatap ke arah Long Yan. Setelah beberapa saat, 10 tetes darah melayang di depan Long Yan. Dan Long Yan pun tersenyum melihat itu. Dia hanya mengambil 5 tetes darah esensinya dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat bahwa ia hanya membutuhkan 5 tetes saja. Point Addicted ini lalu mengedipkan matanya, menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Long Yan. "Oh ya, ternyata dia benar-benar mengenalimu ya," ucap dari Hua Buyu. "Ya, itu kebetulan Long Yan bisa berkomunikasi dengannya. Dan kami sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dan memang tujuan kami ke sini itu karena untuk menemukan Point Addicted ini. Dan kami melihatnya sedang dalam kesulitan. Lalu kami pun memutuskan untuk membantunya. Tetapi aku tidak menyangka Wu Henzian ternyata jauh lebih licik daripada yang aku kira," ucap dari Xiaoyan. Kemudian Long Yan berbalik menatap Xiaoyan dan berkata kepada Xiaoyan, "Ayah, monster ini bilang dia bisa membawa kita untuk menemukan kuil petir," ucap dari Long Yan. Xiaoyan mendengar itu dia lalu berkata, "Oh, benarkah?" ucap dari Xiaoyan. Guandong dan juga Ding Yue pun terkejut mendengar ini. Kabar ini benar-benar kejutan yang sangat besar. Bahkan Wu Henzia pun berurusan dengan Point Addicted karena menginginkan kunci kuil petir ini. Namun Xiaoyan masih memikirkannya. Misi menemukan kuil Liling atau kuil petir sedang dilakukan oleh keluarga Wu Henzian. Sekarang jika Wu Henzian menceritakan situasi ini
misi kepada keluarganya, Xiaoyan dan yang lainnya akan menjadi musuh nomor satu di keluarga Wu Henxiang. Walaupun kita bisa ke sana, kita akan tetap tidak bisa masuk tanpa kunci itu, bukan? Tanya dari Xiaoyan. Tiba-tiba mulut Void Addicted itu terbuka sedikit dan ada seberkas cahaya terbang keluar darinya dan melesat ke arah Long Yan. Long Yan pun segera mengambil cahaya itu dan membuka telapak tangannya, dan ternyata itu adalah sebuah kunci. Apakah itu adalah kunci untuk kuil liling atau kuil petir? Sepertinya kita sudah punya satu, tetapi masih ada satu lainnya, dan itu ada di Wu Henxian, ucap dari Xiaoyan. Sekarang Wu Henxian telah melarikan diri. Bagaimana jika kita menyerang keluarga itu dan merebut salah satu kuncinya dari mereka, ucap dari Xiaoyan. Keluarga itu sangatlah kuat. Aku rasa kita bukan tandingan mereka, ucap dari Ding Yue. Tetapi mungkin saja musuh-musuh mereka akan membantu kita. Keluarga kuat seperti itu tidak mungkin tidak mempunyai musuh, ucap dari Xiaoyan. Hei, kamu benar-benar licik, ucap dari Ding Yue. Memang seberapa kuat mereka? Tanya dari Xiaoyan. Keluarga Wu Henxian adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Qianxing. Sedangkan 2 lainnya adalah Dang Wuge dan Bai. Kedua keluarga ini tidak terlalu ramah dengan keluarga Wu Henxian, ucap dari Ding Yue. Kabar ini pasti akan mengguncang mereka. Kita harus memilih antara Dang Wuge atau Bai untuk menjadi sekutu kita, ucap dari Xiaoyan. Mereka semua sebenarnya memiliki kekuatan yang sama. Tetapi Dang Wuge ini berisi orang-orang yang jujur dan memiliki hubungan yang baik dengan rumah lelang keluargaku. Dan keluarga Bai agak sama dengan keluarga Wu Henxian. Memang ada peluang untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, ucap dari Ding Yue. Ya, sepertinya kamu juga sama liciknya sepertiku. Ini adalah strategi yang baik. Pertama-tama kita harus mencari cara untuk menyebarkan berita ini tanpa jejak, ucap dari Xiaoyan. Tapi sebelumnya kita melakukan itu, lebih baik kita pergi dulu ke kuil liling terlebih dahulu untuk membuat persiapan sehingga kita akan siap jika ada perubahan yang terjadi di sana, ucap dari Ding Yue. Kalau begitu Tuan Wabuyu, apakah Anda memiliki sebuah saran kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Ini masih terlalu beresiko. Aku pikir lebih baik untuk mendiskusikannya dengan baik. Karena jika Ding Yue membuat kesalahan, ayahnya pasti akan marah besar, ucap dari Hua Buyu. Baiklah kalau begitu. Oh ya, aku ingin tahu ada apa sebenarnya di kuil itu? Tanya dari Xiaoyan. Dan itu sehingga membuat orang berkekuatan besar dari kota Qianxing mengincar kuil itu. Aku sedikit penasaran dengan hal apa yang ada di kuil petir itu, tanya dari Xiaoyan lagi. Untuk masalah itu, aku telah mengumpulkan beberapa informasi tentang kuil itu. Tetapi dokumen itu ada di kota Stellar. Bagaimana jika kita pergi ke kota Stellar terlebih dahulu dan mendiskusikan semuanya di sana, ucap dari Hua Buyu. Kalau begitu Long Yan, tanyakan pada monster itu apakah dia bisa menunggu kita di sini beberapa saat, tanya dari Xiaoyan. Long Yan pun lalu mengangguk dan dia segera menyampaikan ucapan dari Xiaoyan itu kepada monster addicted itu. Ayah, sepertinya dia bersedia karena dia juga butuh waktu untuk sembuh, ucap dari Long Yan. Baiklah, selama itu dekat dengan kota Stellar, aku masih bisa melindunginya, ucap dari Hua Buyu. Setelah itu semua orang pun masuk ke arah kapal dan Void Addicted itu mengikuti mereka dari belakang. Waktu pun terus berlalu dan akhirnya mereka telah sampai di kota Stellar lagi. Karena ukuran Void Addicted ini sangat besar, dia hanya melayang berputar-putar di sekitaran kota Stellar ini. Dia tidak bisa mendarat karena ukurannya yang hampir setengahnya dari kota Stellar ini. Setelah itu Long Yan memperoleh perkiraan arah dan lokasi kuil dari Void Addicted itu. Dan tanpa diduga kuil itu ternyata berada di lautan Void Timur. Dan butuh banyak upaya untuk sampai di sana. Namun untungnya mereka memiliki Void Addicted yang mengawal mereka. Jadi perjalanan ini akan sedikit mudah. Kemudian Ding Yue mengirimkan koordinat kuil liling
dan kuncinya kepada keluarga Bai. Begitu juga dengan keluarga iblis Wu Henzian, tetapi hanya koordinatnya saja. Dengan ini kericuhan pun terjadi. Setelah menerima surat itu, keluarga Bai dan keluarga Wu Henzian saling memantau. Meskipun mereka ragu tentang surat yang entah dari siapa isinya ini, karena Ding Yue merahasiakan dirinya sebagai pengirimnya. Lalu kedua keluarga itu pun berdiskusi secara terbuka. Pada saat ini keluarga Wu Henzian diwakili oleh Jin Zhen dan keluarga Bai diwakili oleh Yu Xi. Pada saat ini mereka telah duduk bersama. Jin Zhen langsung mengeluarkan kunci kuil liling yang diperoleh dari rumah lelang. Bai Yu Xi, karena salah satu kuncinya ada di tanganmu, mari kita membuat kesepakatan. Bagaimana jika kamu menjualnya saja kepadaku, ucap dari Jin Zhen. Bai Yu Xi ini adalah pembunuh wakil keluarga Jin, tetapi kekuatan keluarga Bai pun tidaklah lemah. Jadi selama bertahun-tahun ini mereka selalu berkonflik. Jual kepadamu. Setelah kamu mendapatkan rahasia dari kuil liling ini, kamu pasti akan menghancurkan keluargaku. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Lebih baik sekarang kita pergi ke kuil liling bersama-sama dan membuka rahasia itu bersama-sama. Dan setelah itu kita akan mengungkap rahasia itu dengan kemampuan kita sendiri. Kita lihat siapa yang lebih beruntung kali ini, ucap dari Bai Yu Xi. Jin Zhen lalu menatap ke arah Bai Yu Xi dengan marah. Pikiran Bai Yu Xi ternyata sama buruknya. Tetapi ini memang solusi terbaik untuk masalah ini. Akhirnya keduanya pun kemudian setuju. Dan mereka langsung menetapkan waktu untuk keberangkatan mereka bersama. Pada saat yang sama di kota Stellar, Hua Buyu masih mencari informasi tentang kuil liling ini. Xiaoyan mengagumi Hua Buyu karena dia bisa mengumpulkan semua informasi itu di dalam bukunya. Xiaoyan sedang duduk dan minum teh dengan santai sambil melihat ke arah Hua Buyu yang masih berkutak-kutik dengan buku tebal itu. Xiaoyan lalu ikut membaca buku itu dan melihat informasi di sana. Ini benar-benar mengejutkan karena buku itu memberikan informasi yang sangat terperinci. Kuil liling atau kuil petir didirikan oleh seseorang yang kekuatannya setara dengan dewa. Dia tiba-tiba menjadi gila dan membunuh semua orang yang memasuki kuil itu. Kuil itu akhirnya disembunyikan di lautan Void, ucap dari Xiaoyan saat membaca buku itu. Dewa petir yang gila, dia membunuh semua orang. Tetapi apakah dewa petir itu masih hidup atau tidak? Itu masih menjadi misteri. Jika kita bisa memasuki kuil itu, kita bisa mengungkap misteri ini. Aku khawatir tempat ini sudah menjadi daerah terlarang. Pasti tidak mudah untuk masuk ke kuil itu. Dan sama sekali tidak ada catatan yang menyebutkan mengapa dewa petir ini menjadi gila, ucap dari Xiaoyan lagi. Aku yakin kita pasti bisa menaklukkan kuil petir ini, ucap dari Hua Buyu. Sekarang keluarga Bai dan keluarga Jin dari kota Qianxing sudah mendapatkan koordinat dan kunci dari kuil liling ini. Tidak lama lagi mereka akan berangkat. Kita harus segera pergi ke sana terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Tidak lama kemudian Xiaoyan segera mengumpulkan semua orang dan berangkat dengan penuh semangat. Di kota Qianxing, keluarga Bai dan juga keluarga Jin juga telah berangkat. Tetapi mereka pergi ke lautan Void Timur melalui lubang teleportasi. Masih butuh 10 tahun untuk mereka tiba di sana. Sementara itu, Xiaoyan punya cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Xiaoyan dan juga yang lainnya pun naik ke dalam kapal dan memulai perjalanan ke arah kuil liling itu. Monster-monster di lautan Void ini sangatlah kuat. Jika keluarga Bai dan keluarga Jin tiba di lautan, mereka pasti akan diserang oleh para monster di sana. Dan kekuatan mereka pasti akan melemah, ucap dari Xiaoyan. Sementara itu perjalanan Xiaoyan, Void Addicted memimpin perjalanan mereka di depan. Dengan begitu sama sekali tidak ada satu monster pun yang berani menyerang mereka. Sementara itu di tempat lain, sial, kenapa kuil ini berada di tempat yang sangat terpencil seperti ini, ucap dari Jin Zhen. Mereka sudah melakukan perjalanan selama hampir 10 tahun.
Setelah beberapa saat, seseorang sosok lalu muncul. Sosok ini adalah Wu Henzian. Salam untuk tetua, ucap dari Wu Henzian sambil mengepalkan kedua tangannya. Jin Zhen pun terkejut ketika melihat Wu Henzian ini. Wu Henzian, apa yang terjadi kepadamu? Mengapa kamu terlihat menyedihkan seperti itu? Ucap dari Jin Zhen. Wu Henzian lalu batuk beberapa kali dan lukanya masih belum sembuh sampai sekarang. Jin Zhen agak bingung melihat itu. Bukankah satu kunci yang lainnya ada di tubuh Point Addicted itu? Kenapa sekarang malah ada di tangan keluarga Bai? Tanya dari Jin Zhen. Ketika Wu Henzian mendengar itu, dia terkejut. Selama waktu ini, dia terus bersembunyi di suatu tempat karena takut ditemukan oleh Wabuyu. Karena itu juga lukanya belum pulih hingga hari ini. Kunci lainnya ada di tangan keluarga Bai? Tanya dari Wu Henzian. Jin Zhen pun mengangguk dan kemudian dia memandang ke arah Bai Yuxi yang sedang berdiri di kapal mereka sendiri. Wu Henzian lalu berkata, "Ketua, ini pasti jebakan. Kita harus hentikan perjalanan ini," ucap dari Wu Henzian kepada Jin Zhen. Lalu Wu Henzian menceritakan kisahnya yang telah diserang oleh Xiaoyan dan Wabuyu kepada Jin Zhen. Setelah Jin Zhen mendengar itu, dia lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tampaknya kunci yang diperoleh oleh keluarga Bai diberikan oleh mereka dengan sengaja. Ting Yue sangat mirip dengan ayahnya. Walaupun ini adalah jebakan mereka, aku akan tetap melakukan perjalanan ini. Aku bukanlah orang yang pengecut. Aku ingin tahu apa yang ingin mereka lakukan pada keluarga kita, ucap dari Jin Zhen. Kemudian Jin Zhen menatap ke arah Wu Henzian. Kamu harus merawat luka-lukamu terlebih dahulu. Jangan sampai kamu membuat malu keluarga Jin. Aku pasti akan membalaskan dendammu pada mereka, ucap dari Jin Zhen. Wu Henzian pun tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung duduk dan memulihkan lukanya. Kapal mereka pun terus melaju dalam lubang teleportasi ini. Sementara itu di kapal The Fearless Ark, sebuah energi yang kuat tiba-tiba menyebar. Long Yan yang sedang duduk di dek kapal membuka matanya secara perlahan. Long Yan, apa kamu menerobos lagi? Tanya dari semua orang sambil memandang ke arah Long Yan. Long Yan pun lalu mengangguk sambil tersenyum. Setelah menelan 5 tetes darah dari Point Addicted itu, kekuatan Long Yan sekarang menjadi tahap akhir Jiuxing. Jadi saat ini dia adalah yang terkuat kedua setelah Xiaoyan di tim Fearless ini. Dan anggota yang lainnya pun tidak mau kalah. Setelah mereka semua melakukan pelatihan, mereka juga berhasil meningkatkan kekuatan mereka. Sementara itu saat ini di kapal Jin Zhen, tiba-tiba semua orang mendengar sebuah suara yang keras dan semua orang berlari ke arah dek kapal untuk mencari tahu suara apakah itu. Sial, bagaimana bisa ada begitu banyak monster di sini, ucap dari Jin Zhen. Dan orang-orang di kapal pun menyerang para monster itu, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Ketua, kelihatannya itu adalah gerbang masuk kuil, ucap dari Wu Henzian saat menatap ke arah depan. Jin Zhen lalu melihatnya. Di sana memang ada sebuah gerbang, tetapi terlalu banyak monster yang berada di sekitarnya. Itu membuat keluarga Jin dan keluarga Bai sedikit kesulitan untuk bergerak mendekatinya. Menyanyiakan tenaga hanya untuk berurusan dengan para monster seperti ini sungguh akan percuma. Jadi satu-satunya jalan keluar sekarang adalah dengan bergegas langsung ke arah depan. Tabrak saja mereka. Bai Yuxi, cepat serahkan kuncimu dan biarkan aku membuka pintu gerbang kuil itu, ucap dari Jin Zhen. Tetapi Bai Yuxi mengabaikan kata-kata dari Jin Zhen ini. Mengapa tidak kamu saja yang menyerahkan kuncimu kepadaku dan aku akan membuka gerbang itu, ucap dari Bai Yuxi. Sial, kenapa kamu masih mementingkan tentang siapa yang membuka gerbang itu? Jika kita tidak segera memasuki kuil, tenaga kita akan terbuang percuma di sini, ucap dari Jin Zhen. Saat ini banyak monster yang terus-menerus menabrak ke arah lambung kapal mereka. Jika terus-terusan seperti ini, perisai kapal pun akan cepat rusak. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Jika kamu berani berkhianat, aku pasti akan membunuhmu, ucap dari Bai Yuxi. Lalu dia pun melemparkan kunci ke arah Jin Zhen.
Setelah Zinzen menerima kunci itu, dia juga mengeluarkan kunci miliknya dan kedua kunci ini akhirnya digabungkan. Dan kunci itu pun langsung berubah menjadi sebuah kilatan petir yang menghantam ke arah gerbang kuil. Buar, petir itu langsung meresap ke dalam pintu gerbang kuil. Dan pada saat yang sama gerbang batu pun mulai bergetar perlahan. Setelah gerbang itu terbuka, sebuah istana besar muncul terlihat di mata mereka. Gerbang kuil liling telah terbuka, ucap dari Jinzen dan juga Bai Yuxin secara bersamaan. Mereka tidak sadar bahwa kelompok Joyan sedang mengintai mereka dengan tenang dari kejauhan. Buar, tiba-tiba awan gelap pun segera mengelilingi istana itu dan sebuah petir menggelegar di dalamnya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan untuk kalian yang suka akan alur cerita Battlethrough the Heaven atau kelanjutannya ini tentang benua kaisar, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Ya, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.